Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan Teo Ganjil bersama aku, Anna Fernanda Riviere. Tidak terasa ya kalau kita udah 30 hari menuju UTBK. Atau kalau kalian nonton video ini mungkin udah 30 hari kurang gitu ya. Kayak cepet banget gitu waktu udah mau UTBK. Kalian harus segera bangun. Tidak bosan-bosan aku ingatkan kalian untuk segera bangun yang lagi rebahan. Yang lagi nonton, berhenti dulu ya. Karena kurang dari sebulan lagi, dan mumpung masih persiapan, sebaiknya kalian persiapkan baik-baik banget gitu. Kayak jangan sampai nanti udah selesai UTBK baru menyesal kayak, coba aja waktu itu aku belajarnya lebih giat, waktu itu aku nggak nonton drakor. Dan ya paling jangan sampai ada penyesalan. Jadi sebisa mungkin di waktu persiapan ini dipersiapkan baik-baik. Oke teman-teman, mari kita masuk ke soalnya. Berikut ini yang terdapat beberapa cara mendapatkan status sosial beserta contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya harus benar dan cara dapetinnya tuh harus benar juga ya. Yang manakah yang keduanya sesuai? Kita akan telaah lagi pilihannya nanti. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan dari assign status, ascribe status, dan achieve status. Assign status ini maksudnya status yang diberikan oleh individu yang berwenang buat kasih gelar ini dalam rangka penghargaan atas kontribusi individu yang dikasih gelar, kontribusi dia kepada masyarakat. Contohnya pahlawan nasional yang dikasih dari presiden, atau kayak penghargaan Kalpataru dan sebagainya itu ya. Terus ada ascribe status ini status yang didapatkan sejak lahir. Contohnya kayak status kasta, status kerajaan gitu ya. Terus ada achieve status. Ini didapatkan dari usahanya, contohnya gelar dokter, ya kan? Karena dia mesti harus kuliah kedokteran yang begitu lama dan panjang buat dapetin gelar dokternya. Nah, jadi kita langsung masuk aja nih. Yang pertama, gelar Raden yang dimiliki Sultan Hamengkubuwono X, assign status. Kalian tahu nggak kalau gelar Raden itu maksudnya gelar kerajaan ya, gelar buat bangsawan di Pulau Jawa. Dan ini coba kalian tebak apa jawabannya? Ya, ascribe status karena dia dapetnya dari lahir kan, berarti nomor 1 udah tetot. Sebenarnya kita udah tahu nih kalau nomor 1 salah, nomor 3 pasti salah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Gelar presiden yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo itu achieve status. Ya, didapatkan dari usahanya. Nomor 2, benar. Nomor 3, gelar pahlawan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, achieve status. Nah, enggak ya, gelar pahlawan ini diberikan oleh Presiden Soekarno waktu itu ke pahlawan Ki Hajar Dewantara. Nah, terus ini gelar HRH yang dahulu dimiliki Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris itu ya ascribe status. Kalau kalian penasaran gelar HRH itu apa sih? HRH itu His atau Her Royal Highness, atau kalau bahasa Indonesianya yang mulia gitu lah ya. Lanjut, jawabannya yang C. Nomor 122, Mawar. Nah, kayak penjual nama ini ya, kayak orang yang jual bakso borak. Mawar adalah seorang anak berumur 4 tahun yang memiliki kebiasaan berkata kasar. Dia bahkan tidak takut terhadap orang tua yang memarahinya saat berbicara kasar. Perilaku Mawar dapat kita katakan merupakan cerminan kegagalan dalam proses sosialisasi. Yang harus kita garis bawahin di sini adalah Mawar masih 4 tahun. Berarti dia sekolah aja, untuk bisa diberi sosialisasi di sekolah aja, bahkan mungkin belum masuk sekolah gitu si Mawar ini. Jadi kita udah langsung tahu banget nih, dia tuh proses sosialisasi yang gagal apa. Kalau kita tahu sosialisasi itu ada 2, ada primer dan sekunder. Nah, sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang paling awal banget, yang berasal dari keluarga, yang ada dalam kasusnya Mawar ini. Karena kalau sekunder itu ketika anaknya udah agak besar dan udah bisa dilepas ke masyarakat dan melihat di masyarakat tuh kayak gimana sih peraturannya, kayak gitu ya. Jadi tentu jawabannya yang tetet B. Lalu 123, salah satu nilai sosial yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kebiasaan gotong royong. Namun semakin dunia menuju modernitas, nilai sosial ini perlahan mulai luntur dan dilupakan. Dalam masyarakat, hal ini dikenal dengan istilah, nah kita lihat ya pilihan-pilihannya. Degenerasi, kalau ini tuh lebih ke biologi gitu ya, jadi kayak
Kalau regenerasi kan membuat sel baru, kalau degenerasi malah kayak mundur gitu. Nah, terus destruktif ini tuh merusak atau membawa efek buruk. Tapi sedangkan yang terjadi ini, kasus di nomor 123 ini bukannya merusak, cuman ya emang hilang aja gitu. Terus kalau regress, perubahan yang membawa kemunduran. Nah, ini juga bukan ya, karena ya bukannya mundur sih, kayak nggak jadi buruk, cuman ya emang jadi luntur aja gitu. Nah, terus degradasi kemerosotan terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, ini. Jadi, sesuatu yang tadinya dianut sama masyarakat tiba-tiba merosot dan meluntur. Tapi ya sebenarnya bukan yang buruk-buruk banget kayak yang regress dan destruktif gitu ya. Terus demoralisasi, menurunnya moral menjadi tidak baik. Jadi kalau gotong royong kan, kalau gotong royongnya bagus, kalau nggak gotong royong ya udah gitu. Nah, jadi demoralisasinya ini lebih ke misalnya yang tadinya gotong royong, terus tiba-tiba jadi berbuat suatu kegiatan jahat gitu. Nah, itu baru demoralisasi. Jadi kalau misalnya dari baik berubah jadi jahat. Kalau ini kan kayak ya udah nggak gotong royong juga bukan perbuatan jahat, walaupun nilainya tetap hilang gitu ya, harusnya dilestarikan. Jawabannya yang D. Pada saat Perang Dunia II, dapat kita ketahui bahwa pilot pesawat tempur cenderung menabrakkan pesawatnya dibanding mendarat di tempat lawan dengan selamat. Hal ini menurut teori Emil Durkheim dapat dikatakan sebagai tipe bunuh diri. Ini cenderung kayak gitu karena mereka tuh takut pesawat mereka nanti akan digunakan lawan untuk balas menyerang negara mereka gitu ya. Nah, ya silangnya udah kelihatan guys. Ya udah, gak apa ya. Egoistik itu. Tipe bunuh diri egoistik itu terlalu sedikit integrasi sosial, individu nggak berinteraksi dengan baik sehingga merasa terasingkan. Egoistik ini contohnya itu kalau orang yang bunuh diri karena depresi, kayak gitu ya, karena dia kurang berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Kalau anomi ini ketidaksiapan menghadapi perubahan sosial yang tiba-tiba. Kayak misalnya contohnya ada satu orang yang tadinya misalnya CEO perusahaan ternama, tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Nah, dia nggak siap dan akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, ini yang ada di silangnya yaitu altruistik, yaitu ketika integrasi sosial terlalu kuat, mengorbankan diri untuk kepentingan kelompok. Nah, yang lainnya juga ada satu contoh lain, yaitu kalau di kebudayaan Jepang mungkin, yang kalau misalnya orang ini menganggap dia tuh membawa aib gitu untuk kelompoknya, dia akan juga melakukan bunuh diri altruistik ini. Nah, kalau fatalistik ini ketika norma meningkat dan individu menjadi tertekan karena norma ini. Contohnya itu kalau misalnya ada tahanan yang bunuh diri di dalam penjara karena ya semakin terkekang kan dia. Nah, itu salah satu tipe bunuh diri fatalistik. Nah, kalau responsibilistik ini bukan Batman ya guys. Terus ada gerakan OPM maupun GAM yang melakukan gerakan separatisme hingga mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Merupakan salah satu cerminan dari berlebihnya sikap. Mari kita lihat lagi pilihannya. Selalu ya kalau sosiologi itu sebenarnya kalian nggak usah ngafal. Sosiologi itu nggak usah dihafalin. Kalian cukup inget contohnya. Jadi kalian tuh bisa kebayang gitu loh kayak teorinya apa. Jadi nggak usah ngafalin yang benar-benar plek-plek banget gitu guys. Jadi sebenarnya sosiologi itu santai aja, santai. Yang penting kalian bisa ngebayanginnya, bisa berimajinasinya. Primordialisme. Ini loyalitas berlebihan dalam membentuk kelompok dan keinginan tuh untuk mengutamakan kepentingannya sendiri gitu. Jadi kayak menginginkan kepentingan kelompoknya di atas kelompok-kelompok lainnya. Kalau pluralisme itu kelompok-kelompok yang berbeda hidup bersama tanpa konflik gitu ya. Fasisme ini kepemimpinan yang bersifat otoriter, sama intoleransi itu ada mengabaikan empati pada kelompok lain, dan kalau membangkang ini nggak ada ya guys. Yang membangkang gitu, maksudnya nggak ada penjelasannya. Nah, jadi kalian coba tebak nomor 125 ini jawabannya apa? Iya, yang primordialisme, karena
gerakan separatisme ini menganggap daerah mereka tidak diperhatikan dan ingin menonjol dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya gitu. 126. Dalam sebuah kelompok memiliki kedekatan fisik antar anggotanya. Jumlahnya pun relatif sedikit tetapi saling akrab satu dengan yang lainnya. Kelompok yang dimaksud adalah, nah kalian harus tahu dulu ada 2 jenis kelompok dalam soal ini, yaitu primer dan sekunder. Yaitu kalau primer itu mengenal secara pribadi, akrab, punya interaksi yang intensif, solidaritasnya tinggi. Nah, contohnya itu keluarga dan persahabatan. Kalau sekunder, anggotanya cukup banyak, interaksinya kurang intensif, bersifat formal, contohnya ya di organisasi, parpol, dan perusahaan, tempat kerja gitu ya. Nah, kayaknya tadi udah kepencet silangnya, jadi kalian tahu jawabannya yang primer. Ya. 127. Jenis lembaga pengendalian sosial yang dipandang tidak cukup efektif. Nah, sebenarnya kita bisa lihat nih, ini tuh kayak soal yang bonus gitu ya, kayak kalian pasti harusnya bisa banget jawab ini benar. Nah, coba kita lihat dari soal pertama, dari pilihan pertama, teguran. Teguran itu tentunya nggak cukup efektif karena ya coba deh kalian lihat berapa banyak penyimpangan yang ditegur doang jadi benar, enggak kan? Karena orang-orang, terutama orang Indonesia tuh mesti dikasih sanksi dulu baru bisa berhenti gitu penyimpangan sosialnya. Terus 2, pendidikan. Ini tentunya sangat-sangat efektif karena ya selain memberi edukasi gitu kalau misalnya melakukan penyimpangan ini tuh nggak boleh dan sebagainya macamnya, dan akibatnya ini ya sangat-sangat membantu untuk pengendalian sosial. Terus kalau hukum udah pasti banget, mungkin ini yang paling efektif gitu ya. Terus kalau pengucilan, nah pengucilan ini juga enggak ya guys, kayak ya pengucilan palingan juga sama lingkungannya doang gitu, dia pindah lingkungan lagi bisa berbuat penyimpangan yang tadi lagi. Jadi kita tahu nih, yang tidak cukup efektif itu ada nomor 1 dan 4. Tapi di sini nggak ada pilihan nomor 1 dan 4. Ya udah, kalian jawab aja yang D4 benar, gitu ya. Terus ada Molen Kasetra, adalah seorang diplomat berkebangsaan Indonesia, dan pada tahun 2019 dia bertugas untuk menjadi diplomat di Prancis. Pada tahun 2021 ia bertugas menjadi diplomat di Amerika. Nah, mobilitas yang dialami Molen tergolong ke dalam. Nah, mobilitas vertikal itu mobilitas yang ada di stratifikasi sosial. Jadi kalau nggak naik ya turun. Contohnya pendidikan dan ekonomi. Kalau mobilitas horizontal ini adanya di diferensiasi sosial, yaitu ketika kalau nggak kanan ya ke kiri. Kalau horizontal ini, contohnya agama dan suku. Kalau lateral ini perpindahan domisili atau wilayah. Nah, kalau yang D vertikal ke samping, ini jebakan Batman ya guys. Kan itu ada tulisannya tuh. Vertikal itu cuma bisa naik turun. Jadi nggak mungkin bisa ke samping. Yang E juga jebakan Batman. Nah, jadi si Abang Molen ini, dia tuh apa sih, mobilitas apa? Nah, oke, tahu dulu ya. Jawabannya adalah yang B, mobilitas horizontal. Kok mobilitas horizontal sih? Kenapa nggak mobilitas lateral? Kan pindah dari Perancis ke Amerika. Enggak, jawabannya tetap yang horizontal. Karena Molen, mobilitas horizontal karena Molen itu, si Abang Molen ini, dia kan awalnya perwakilan Indonesia untuk Perancis. Terus dia dipindahkan menjadi perwakilan Indonesia untuk Amerika. Berarti jabatannya pindah. Ya kan? Jabatannya pindah. Kalau mobilitas lateral itu, misalnya Abang Molen ini pertama dia kan wakil Indonesia untuk Perancis. Terus kalau mobilitas lateral ya, dia pindah ke Amerika tapi tetap jadi wakil Indonesia untuk Perancis gitu. Kebayangkan guys maksudnya? Jadi karena jabatannya yang berbeda, jadi sebenarnya perpindahan wilayahnya ini bukan menjadi sorotannya ya, karena ya
Abang Moron ini pindah wilayah ya karena emang pindah jabatannya. Harusnya kalian udah kebayang ya guys. Gofar dan 7 temannya memiliki sebuah perusahaan permen karet. Suatu ketika terjadilah ketidaksamaan pendapat antara Gofar dengan Bobby, salah satu temannya. Tetapi tidak terjadi pertengkaran. Namun, Bobby tidak terima lalu berkhianat dan diam-diam menyebarkan fitnah dan menghasut teman lainnya untuk menendang Gofar dari perusahaan. Interaksi sosial yang terjadi antara Gofar dan Bobby adalah, ini sebenarnya udah kelihatan ya, karena ada diam-diam menyebar fitnah. Berarti sebenarnya nih Gofar sama Bobby bukan yang berantem, yang konflik udah kelihatan banget, wah Gofar sama Bobby lagi berantem, itu kan konflik gitu ya. Enggak. Tapi secara diam-diam nih si Bobby ke Gofarnya. Tapi dibilang persaingan juga udah mulai nggak sehat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang kontravensi, yaitu berada di antara persaingan dan konflik, karena yaitu dibilang persaingan udah nggak sehat, dibilang konflik belum yang benar-benar barbar bertengkar gitu ya. Terus 130, Aladin sudah berulang kali ditangkap oleh polisi karena mencuri karpet mahal di mall elit. Namun kali ini Aladin berhasil mencuri karpet dan tidak tertangkap sehingga menjadi buronan. Usut punya usut, ternyata Aladin mempelajari teknik pencurian karpet mahal ini dari temannya Willy, si pencuri karpet profesional yang sudah menjadi buronan dunia. Oh my god, Willy mencuri karpet berapa duit nih sampai dia jadi buronan dunia. Fenomena penyimpangan Aladin mencerminkan terjadinya. Nah, kita harus tahu dulu differential association itu apa, labeling itu apa, fungsional itu apa. Differential association ini adalah penyimpangan yang bersumber dari pergaulan. Gara-gara berteman, dia mengikuti temannya yang kayak gitu, makanya terjadilah penyimpangan. Terus kalau labeling ini ada orang yang melakukan penyimpangan primer. Penyimpangan primer itu nanti akan dijelasin ya. Terus di label sama orang-orang, kayak walaupun dia nggak melakukan tapi dipanggilnya misalnya pencuri, padahal dia udah nggak mencuri lagi. Akhirnya dia capek, dia sebel, udahlah gue mencuri aja, orang-orang juga udah kenalnya gue pencuri, kayak gitu. Itu labeling. Terus ada fungsional dari Emil Durkheim. Ini penting banget kan, harus ingat fungsional itu dari Emil Durkheim karena ini sering banget muncul di UTBK. Nah, ini menurut Emil Durkheim justru penyimpangan itu akan tetap ada gitu selama-lamanya, dan sebenarnya juga harus ada karena biar lembaga penegak hukum itu bisa berjalan normal. Dan sebenarnya menurut Emil Durkheim penyimpangan ini sebenarnya ada manfaatnya loh, yaitu bisa memperkokoh nilai, norma, dan solidaritas masyarakat. Nah, tadi yang penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer itu penyimpangan yang masih bisa dimaklumi, yang nggak sering gitu, misalnya mencuri sendal di masjid gitu. Siapa di sini yang kalau misalnya sholat Jumat sendalnya suka hilang? Nah, terus ada penyimpangan sekunder. Nah, ini penyimpangan sekunder itu yang nggak bisa ditolerir lagi, udah berulang kali sampai dia dapat julukan. Nah, coba kalian tebak deh, nih kelakuan si Aladin udah masuk ke yang mana? Ya, kelakuan Aladin. Pertama dia belajar teknik mencuri karpet ini dari si Willy. Udah tentunya differential association, ya kan? Berarti antara C atau D. Nah, karena sampai jadi buronan gitu dan udah sering banget, jadi tentunya yang sekunder. Jadi jawabannya yang D. 131. Kemacetan adalah masalah sosial. Tetapi dalam penelitian dilakukan oleh sosiolog, kemacetan tidak dinilai sebagai hal yang buruk karena sosiologi tidak menjustifikasi bahwa kemacetan itu merupakan hal yang buruk ataupun hal yang baik. Hal ini karena sosiologi memiliki ciri, lagi-lagi kita lihat pilihannya, empiris, selalu berdasarkan hasil observasi, bukan buatan. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis. Teoretis, menarik kesimpulan dari gejala-gejala sosial yang ada. Non-etis, nggak memandang baik atau buruk, hanya menjelaskan kenapa sih ini bisa terjadi, itu non-etis. Kumulatif, penggabungan beberapa hasil penelitian hingga mencapai kesimpulan baru yang lebih tepat. Nah, kalau transparansi ini jebakan Batman lagi. Jadi kalian bisa tebak yang mana? Yang C. Lanjut, 132. Tiap daerah tentu memiliki kebudayaan yang autentik atau yang asli banget gitu ya. Kebudayaan ini kemudian berinteraksi dengan kebudayaan baru.
Hubungan interaksi tersebut terwujud dalam bentuk ada asimilasi, sintesis, akulturasi, dan enkulturasi. Nah, sebuah clue gitu ya. Kalau misalnya asimilasi, sintesis, dan akulturasi ini semuanya perpaduan dua kebudayaan. Terus apa dong bedanya? Bedanya itu ada di hasilnya. Jadi kalau misalnya akulturasi, hasilnya itu masih punya unsur kebudayaan aslinya. Contohnya wayang. Itu kan sebuah pencampuran dari kebudayaan Jawa tokohnya ya kan, Petruk dan sebagainya macam. Tapi ceritanya dari India, yaitu Ramayana. Kalau asimilasi, kebudayaan lamanya udah nggak terlihat lagi nih. Contohnya musik dangdut, yaitu kan campuran Melayu, India, dan Arab. Kalau sintesis, ini beda banget hasil pencampurannya dari dua budaya terdahulu. Contohnya itu kayak kalender Jawa, itu kan percampuran kalender Saka dan Hijriyah. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang enkulturasi itu juga jebakan Batman ya guys. Banyak banget nih jebakan Batman dari tadi, jadi kan harus hati-hati. Stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta sesungguhnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kecuali kalau ini kita kasih tahu dulu ya, jawabannya itu yang D. Nah, yaitu, nah berarti kalau jawabannya yang D, berarti yang A, B, C, sama E itu benar kan? Coba kita lihat ya, yang A, status cenderung melekat seumur hidup. Iya, karena sistem kasta itu susah banget untuk berpindahnya. Untuk melakukan mobilitas sosialnya itu susah banget. Terbatasnya hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lain. Iya, ini benar banget kalau kelompok, apalagi kelompok yang rendah dengan kelompok yang tinggi gitu ya. Susah banget ada interaksi. Keanggotaan diperoleh karena warisan atau bawaan lahir keturunan gitu ya. Terus yang E, identifikasi anggota terlihat dari nama kastanya ya. Nah, terus kalau yang D ini kenapa salah sih? Perkawinan cenderung bersifat eksogami. Kalian harus tahu perkawinan eksogami dan endogami. Eksogami itu perkawinan dengan berbeda status sosial. Kalau endogami itu sama status sosial dan sistem kasta untuk berinteraksi dengan kelompok sosial lain aja tuh susah banget kan. Bagaimana terjadi perkawinan gitu, cenderung susah. Jadi ya mereka cenderung menikah dengan yang sama status sosialnya. 134. Manakah di antara pilihan-pilihan mengenai interaksionisme simbolik ini yang termasuk ke dalam dari interaksionisme simbolik? Nah, kalian coba ya, jangan kalian pause dulu. Kalian coba ingat-ingat interaksionisme simbolik itu siapa? Itu apa? Siapa pencetusnya? Dan contohnya tuh apa sih? Coba kalian ingat-ingat. Nah, interaksionisme simbolik ini dicetuskan oleh Bapak Max Weber. Max Weber. Yang artinya individu dan interpretasi mereka terhadap makna atau individu berkomunikasi dengan makna dan simbol-simbol tertentu. Kayak contohnya huruf, bahasa gitu ya. Nah, kita lihat nomor 1. Para penyeberang yang berjalan saat lampu ke jalan menunjukkan warna hijau dan para pengemudi yang berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Ini benar ya, berarti manusia ini menginterpretasikan warna lampu itu mereka bakalan ngapain sih kalau lampunya itu merah? Mereka bakal ngapain sih kalau misalnya lampu itu hijau? Itu sebuah interpretasi mereka terhadap sebuah lambang gitu. Nomor 2 tentu benar banget, sosiologis asal Jerman Max Weber. Terus nomor 3, Rudy dan Udin yang saling melambaikan tangan saat berpapasan di jalan. Berarti Rudy dan Udin ini sama-sama tahu kalau misalnya lambaian tangan itu berarti halo. Lambaian tangan ini berarti hai. Mereka sama-sama tahu interpretasi lambaian tangan itu. Nah, ini termasuk interaksionisme simbolik. Nomor 4 sudah pasti salah karena ini bukan teori Emil Durkheim. Jadi jawabannya yang A. 135. Penelitian kualitatif tidak mutlak memiliki hipotesis dalam rancangan penelitiannya. Ini benar atau salah? Coba kalian ingat-ingat penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini justru diakhiri dengan hipotesis yang diawali dengan hipotesis itu cenderung penelitian kuantitatif ya. Nah, terus berarti pernyataan benar
sebabnya juga benar, ya kan tuh. Nah, terus ada sebab akibat gak sih? Nggak ada sebab akibat, karena pernyataan satu cuman kasih karakteristiknya penelitian kualitatif. Nah, yang alasannya cuman kasih karakteristik dari penelitian kuantitatif. Jadi nggak ada hubungan sebab akibat. Ups, itu harusnya di B ya teman-teman. Ini harusnya di B. Ya, harusnya di B. Ini ada kesalahan teknis, mohon maaf. Terus 136, pedagang kaki lima dilarang untuk berjualan di sekitar daerah Senayan saat Asian Games 2018. Apabila ditemukan pedagang kaki lima yang tetap keras kepala berjualan, maka akan digusur paksa oleh Satpol PP. Hal ini merupakan bentuk dari integrasi. Nah, kita harus tahu dulu integrasi normatif. Itu tentang adanya norma yang berlaku di masyarakat yang akhirnya menyebabkan masyarakat terintegrasi, yaitu contohnya Bhinneka Tunggal Ika, makanya kita berbeda-beda tapi ya kita bersatu gitu. Terus koersif, itu secara paksa yang merupakan jawaban dari soal nomor ini. Terus ada ideologi ini nggak ada ya guys. Terus kalau fungsional, yaitu setiap unsur masyarakat memiliki fungsi masing-masing. Contohnya petani dan nelayan, kayak petani. Petani kalau misalnya butuh ikan, ya pasti nelayan yang cari. Nelayan yang butuh beras, petani yang menanam. Jadi melakukan perannya masing-masing sesuai keahlian masing-masing di masyarakat gitu ya kalau fungsional. Kalau sosial juga nggak ada. Lanjut 137, masyarakat pada umumnya menganut jenis sistem perkawinan. Nah, coba kita lihat ya satu-satu. Poligini itu sebuah pernikahan yang ketika suami memiliki lebih dari satu istri. Kalau poliandri itu istrinya punya lebih dari satu suami. Kalau monogami ini cuma satu pasangan. Nah, kalau homogami ini sama kayak endogami yang tadi ya. Jadi menikah di kelas sosial yang sama. Kalau heterogami ini beda kelas sosial kayak eksogami yang tadi. Jawabannya tentu yang C karena belum lazim gitu kalau misalnya di dunia punya istri atau suami lebih dari satu. Gitu. Kerap kali kita dengar konflik antara TKW Indonesia dan majikannya di negara tempatnya bekerja. Hal ini merupakan contoh bentuk konflik. Ini sebenarnya kayak soal bonus gitu ya, karena ini gampang banget. Semoga kalian gak ada yang salah di sini. Ini gampang banget karena konflik antara TKW dan majikannya. Berarti yang ada dua individu yang berkonflik. Jadi tentunya jawabannya adalah yang E, antar individu. Ya guys. 139. Dalam masyarakat multikultural, tentunya dengan mudah kita temukan politik aliran, yaitu, kalian tahu gak politik aliran itu apa? Politik aliran itu kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan tertentu berupa partai politik, sehingga dikatakan penganut sistem politik tertentu. Misalnya partai PKB, ini hanya berkaitan dengan ormas-ormas NU. Terus PDIP ini partai nasionalis, dan PKI partai komunis. Jadi jawabannya yang mana guys? Jawabannya yang D, yaitu suatu semangat mengabdi pada agama ataupun ideologi formal yang dianut. Gitu. Nomor terakhir, hubungan timbal balik dalam interaksi sosial yang saling mempengaruhi disebut, lagi-lagi kita lihat lagi pilihan-pilihannya. Resiprokal, itu sifat saling berbalasan. Kausal, sebab akibat. Karena ada sebab tertentu, ada akibat tertentu. Kalau simultan, hubungan yang berkelanjutan. Kalau diadik ini, komunikasi interaksi sosial hanya untuk kepentingan masing-masing. Kalau periodik ini hubungan dalam waktu tertentu. Lagi-lagi aku akan bertanya kepada kalian, menurut kalian jawaban yang mana? Ingat ya, hubungan timbal balik. Timbal balik. Kasih, memberi kasih gitu ya. Berarti jawabannya yang A, resiprokal. Kita udah selesai. Semangat semuanya. H-30. Sekali lagi H-30. Ayo semangat. Ini waktu yang sebentar banget. Gak apa-apa, 30 hari ini capek belajar, pusing. Gak apa-apa. Biar nanti gak menyesal. Maksudnya
Jangan sampai kalian udah selesai UTBK baru kayak, aduh coba aja waktu itu aku belajar lebih giat dan segala macamnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi belajarlah yang benar. Kalau bisa kalian bikin kayak kelompok belajar gitu untuk ya mendukung kalian. Karena biasa kan belajar kalau ada temennya lebih semangat gitu ya. Dan untuk sosiologi, kalian jangan dibawa stres sosiologi. Sosiologi itu yang penting kalian gak usah hafalin. Sosiologi kalian gak usah hafalin. Yang penting kalian ngerti konsepnya. Kalian ngerti contohnya lah ya. Kalau misalnya teori, kalian lihat aja contohnya gitu. Di dunia nyata sehari-hari. Jadi kalian gak usah hafalin teorinya. Kayak gitu ya. Jadi, udah selesai. Thank you. Udah ikut TO Dokter Ganisa. Ikut terus selanjutnya. Oke, biar kita bisa ketemu lagi di TO Ganjil berikutnya. Dadah semua.